Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan Warta Berita Pagi hari ini edisi penyiaran Selasa 5 November 2024 dengan Sari Berita. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur meletus pada Minggu malam kurang lebih pukul 23.57 waktu Indonesia bagian tengah. 9 orang dilaporkan meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Flores Timur membuka posko pengungsi bagi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di Kabupaten Flores Timur meletus pada Minggu malam kurang lebih pukul 23.57 waktu Indonesia Tengah. 9 orang dilaporkan meninggal dunia. Laporan Rosa Dalima. Sejumlah bangunan publik termasuk sekolah dan gedung milik Biara Susteran SSPS serta asrama SMA Seminaris San Domingo Hokeng mengalami kerusakan serius akibat lontaran material vulkanik. Beberapa siswa seminari dilaporkan terluka, terkena material panas. Selain rumah warga, bangunan umum juga mengalami kerusakan akibat hujan abu dan sambaran petir yang terjadi selama erupsi. Erupsi terjadi saat sebagian warga sedang tidur, sehingga banyak dari mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Lontaran batu api dan abu vulkanik menghujani area sekitar gunung selama lebih dari 2 jam. Hingga Senin pagi 4 November 2024, tim gabungan masih berupaya mengevakuasi korban yang terjebak dalam reruntuhan bangunan. Pusat Pengendalian Operasi BPBD Provinsi NTT mengkonfirmasi erupsi ini berdampak pada 2.734 kepala keluarga atau sekitar 10.295 jiwa. Kepala Desa Hokeng Jaya Gabriel Balanama mengatakan 1.578 warganya sudah diungsikan. Puluhan anggota TNI Polri dan tim Basarnas Maumere sudah diterjunkan ke lokasi bencana untuk membantu warga evakuasi ke titik yang aman. Pemkab Flores Timur sendiri telah menetapkan status tanggap darurat. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Flores Timur membuka posko pengungsi bagi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Laporan Lady Badin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Flores Timur merespon bencana letusan Gunung Lewotobi laki-laki dengan mendirikan posko pengungsian di Desa Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Flores Timur, Avelina Halan menyampaikan bahwa pihaknya tengah mendirikan sejumlah tenda di lokasi pengungsian untuk menampung warga terdampak. Di posko tersebut, BPBD juga telah mendirikan dapur umum untuk memastikan ketersediaan makanan bagi para pengungsi. Ini pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur akan menetapkan status tanggap darurat dan penanganan selanjutnya menggunakan dana BTT. Pagi ini juga tim BPBD membangun tenda pengungsi di tempat pengungsi di Desa Konga. Pagi ini juga 1 unit dapur umum milik BPBD berangkatkan ke Desa Konga. Avelina Halan juga menjelaskan bahwa tim BPBD terus berupaya memberikan bantuan darurat termasuk evakuasi dan penanganan bagi warga yang terdampak oleh material letusan. Saat ini BPBD bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan di tengah situasi darurat. RRI ND Lady Badin melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Manggarai Barat tekankan pentingnya media ikut awasi pilkada, terutama netralitas ASN. Laporan Epi Wahab. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Manggarai Barat mengajak peran aktif media di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk ikut membantu Bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di November mendatang, terutama terkait netralitas aparatur sipil negara ASN dan TNI Polri. Hal ini disampaikan langsung Kepala Bawaslu Manggarai Barat, Maria Magdalena Eseriang kepada media. Maka itu mungkin kami mengajak peran aktif teman-teman media mungkin yang banyak di lapangan ya. Tadi seperti yang sampaikan performance kan jumlah kami terbatas. Kami tidak bisa menjangkau semua ya. Karena itu dengan sangat hormat juga kami minta teman-teman media untuk jika ada dugaan-dugaan itu silakan dilaporkan ke kami.
Lebih lanjut terkait netralitas ASN, apabila ditemukan pelanggaran maka pihaknya akan meninjau dan meneruskan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia. Sanksinya kan jika berproses di kami dan itu terbukti sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, kami akan teruskan ke instansi terkait. Dalam hal ini kan karena Komisi ASN sudah tidak ada, maka akan langsung ke BKN dengan Kemenpan RB. Ya, sanksinya nanti yang akan memberikan sanksi nanti ya BKN ataukah dari Kementerian Pan RB. Sanksinya kan tadi bisa sanksi ringan, sanksi berat sampai ke pemecatan. Atau jika kemudian itu mengarah ke pidana, itu bisa berproses kemudian di kami di Gakumdu dengan teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Maria Magdalena Eseriang juga menyampaikan beberapa indikasi pelanggaran terkait netralitas ASN meliputi tidak ikut serta dalam berkampanye, tidak berfoto bersama pasangan calon maupun tim kampanyenya, serta menjaga batasan dalam bersosial media dengan tidak berkomentar ataupun menyukai postingan-postingan terkait pasangan calon. Dari Labuan Bajo, Evi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur tekankan pentingnya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim ketika berkunjung ke Kabupaten Ngada. Laporan Ferry Soo. Kita masih masuk 3 besar, miskin ekstrim dan stunting nasional. Masalah stunting dan kemiskinan ekstrim di Nusa Tenggara Timur kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat yang menginginkan agar upaya penanganan harus berjalan cepat dan tepat. Saat mengunjungi Kabupaten Ngada Sabtu 2 November 2024, PJ Gubernur NTT Andriko Noto Susanto mengatakan banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah termasuk masalah stunting dan kemiskinan ekstrim di NTT. Hal ini dibutuhkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral antar instansi dan lembaga lainnya untuk mengatasi masalah secara cepat dan tepat sesuai arahan dan keinginan Presiden. Menurut PJ Gubernur, banyak anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, tetapi hasilnya tidak maksimal karena belum bersinergi. Perlu koordinasi lintas sektoral yang solid dan upaya penanganannya. PJ Gubernur NTT juga menyampaikan berbagai upaya untuk mengatasi masalah stunting dan kemiskinan ekstrim di NTT, termasuk mensukseskan program makan siang bergizi yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Banyak anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi hasilnya tidak terlalu maksimal karena kita belum bersinergi dan berkolaborasi. Saatnya sekarang kita bersinergi dan berkolaborasi. Pikirkan Ibu Bupati, semua anggaran efisien, baik yang ada di kabupaten melalui OPD maupun yang ada di kecamatan maupun nanti yang di dana desa. Contohnya di dalam penanganan stunting, kita masih memiliki persoalan stunting, miskin dan miskin ekstrim yang jumlahnya cukup besar, persentasenya cukup besar. Kita masih masuk 3 besar, miskin ekstrim dan stunting nasional, dan artinya itu buruk. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Ngada, PJ Gubernur menyerahkan sejumlah bantuan makanan bergizi bagi ibu dan anak yang difasilitasi oleh salah satu lembaga keuangan dengan jumlah paket bantuan sebanyak 100 paket di Rumah Sakit Late sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan gizi ibu dan anak dalam penanganan masalah stunting. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Trashiro lakukan aksi clean up di Pantai Kota Raja. Laporan Nikolaus Makumeli. 4 kecamatan. Plastik itu tidak bisa hancur walaupun sampai ratusan tahun. Adapun pelaksanaan kegiatan clean up Pantai Kota Raja dilaksanakan pada Minggu 3 November 2024. Kepada RRI, salah satu relawan Trashiro ND, Maria Assunta menuturkan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda rutin dari komunitas Trashiro ND dan juga sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan Pantai Kota Raja yang merupakan salah satu ikon wisata alam yang berada di dalam kota ND. Dijelaskan Maria Assunta bahwa aksi kali ini bersamaan dengan momen family meeting Trashiro wilayah Nusa Tenggara Timur. Lanjut Maria Assunta,
Sampah-sampah yang dipungut sebagian besar adalah sampah plastik. Dirinya berharap kepada para pengunjung pantai maupun masyarakat umum agar tidak membuang sampah dalam bentuk gelas bekas minuman maupun botol plastik di sembarang tempat karena sangat berdampak bagi alam dan kesehatan. Sampah yang timbang itu ini kami laporkan ke Trust Hero Indonesia ya, Trust Hero World untuk evaluasi. Nanti 1 tahun naik turunnya seperti apa dan berapa ton. Nah, setelah kumpul di sini, umpamanya kemarin 40, hari ini bisa 100. Itu penyebabnya apa? Mungkin banjir atau orang buang sampah terlalu banyak. Dan setelah kumpul di situ, nanti mobil dari DLH ambil hari Selasa, buang ke TPA. Sementara itu, salah satu volunteer dari komunitas Trust Hero ND, Teresia Mere, kepada RRI dirinya mengharapkan kepada masyarakat dalam hal ini pengunjung untuk lebih aware atau peduli terhadap masalah lingkungan karena menurutnya sampah yang dihasilkan akan mencemari lingkungan serta merusak biota laut dan berdampak bagi masyarakat sekitar. Dirinya mengajak untuk mengurangi produk-produk plastik sekali pakai serta tingkatkan kesadaran diri bahwa masalah sampah adalah tanggung jawab bersama. Harapan kepada pengunjung, yang pertama pengunjung tuh bisa lebih aware lagi atau lebih meningkatkan rasa empati terhadap lingkungan, bahwa saat ini kan banyak orang yang tidak peduli gitu, datang terus ya buang saja, maksudnya sampah yang mereka hasilkan mereka buang tanpa memikirkan ini nanti mengakibatkan apa gitu. Semakin banyak sampah di ini lingkungan tuh akibatnya bisa sangat merugikan orang di sekitar, kemudian hal-hal lainnya, dan sampah itu bisa tercemar ke laut dan itu bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi kan. Berdasarkan pantauan, para relawan yang masuk dalam komunitas Trust Hero ND berhasil mengumpulkan sampah-sampah yang didominasi oleh sampah plastik yang berserakan di bibir pantai Kota Raja ND. Adapun destinasi wisata unggulan Pantai Kota Raja yang memiliki daya tarik tersendiri karena selain letaknya yang sangat strategis, juga memiliki spot foto favorit baik untuk para pengunjung lokal maupun wisatawan mancanegara. Selain itu, destinasi wisata Pantai Kota Raja juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten ND. RRI ND, Niklaus Makmeli melaporkan. Sebanyak 44 kelompok tani di Ngada menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan aspirasi anggota DPR RI Juli Sutrisno Laiskodat. Laporan Oris Goti. 4 kecamatan besar, mulai dari Wolomeze, Beja Utara, Riung Barat, dan bantuan alat dan mesin pertanian ini diserahkan di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ngada Senin pagi. Bahan bantuan dipimpin oleh Kabid Peralatan dan Mesin Dinas Pertanian Kabupaten Ngada Samuel Kebang. Dalam momen ini turut hadir staf ahli Juli Laiskodat, Don Kapertino, dan anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Partai Nasdem, Kristom Bora. Memang Ibu Juli sebagai salah satu anggota DPR RI Komisi 4 yang cukup konsisten memberikan bantuan setiap tahun, khususnya alat mesin pertanian baik prapanen maupun pasca panen. Kita komit dan konsisten dan berharap bahwa bantuan ini benar-benar bisa menyasar ke kelompok-kelompok yang sangat membutuhkan, dan juga bantuan ini bisa berdampak untuk pengembangan lahan pertanian masyarakat secara khusus untuk pertanian holti. Menurut Don Kopertino, bantuan ini tersebar di 10 kecamatan di Ngada. Alat yang diberikan meliputi 4 unit hand traktor, 15 unit alat semprot, dan 25 unit pompa air. Pompa air diprioritaskan untuk beberapa kecamatan yang membutuhkan pasokan air seperti Wolomeze, Bajawa Utara, Riung Barat, dan Riung. Juli Laiskodat yang selama menjabat di Komisi 4 DPR RI konsisten mendukung sektor pertanian, berharap agar mekanisasi ini bisa meningkatkan hasil pertanian di Ngada. Kini meskipun beralih ke Komisi 11, Juli berharap bahwa program ini tetap menjadi warisan bermanfaat bagi para petani. Sementara itu, Kabid Peralatan dan Mesin Dinas Pertanian Kabupaten Ngada mengucap terima kasih atas perjuangan Juli Laiskodat mengadakan Alsintan bagi petani di Ngada. Dan alat-alat ini sangat dibutuhkan oleh para petani dalam rangka percepatan pengolahan lahan, kemudian pemanenan yang tepat waktu, juga bagaimana pemeliharaan tanaman, sehingga dengan bantuan peralatan Alsintan ini sangat-sangat membantu
aktivitas para petani di. Dengan adanya bantuan ini, para petani di Ngada merasa semakin terbantu dalam menjalankan aktivitas pertanian mereka, terutama di musim tanam kali ini. Dari Ngada, RRI Ende, Orisgoti melaporkan. Berita terakhir. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Rutan Kelas 2B Bejawa lakukan pemeliharaan rutin gembok kamar warga binaan. Laporan Suimam. Kepala Rutan Bajawa Prianggoro Agung Wibowo Senin 4 November 2024 mengatakan kegiatan ini dilakukan secara berkala sebagai langkah proaktif untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam rutan sangat bergantung pada pengelolaan yang baik terhadap fasilitas keamanan termasuk gembok. Dijelaskan sebanyak 29 gembok di seluruh blok telah diberikan cairan pelumas. Perawatan ini bertujuan untuk menghindari masalah seperti macet atau berkarat yang dapat mengganggu fungsi gembok. Dengan pemeliharaan rutin diharapkan semua peralatan keamanan tetap beroperasi dengan baik. Kami selalu melakukan perawatan rutin terhadap sarana dan prasarana keamanan yang ada di Rutan Bajawa ini. Dengan perawatan rutin ini, diharapkan Rutan Bajawa dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, serta memberikan rasa aman bagi semua penghuni dan petugas. Lebih lanjut, Prianggoro menuturkan kegiatan perawatan gembok ini merupakan bagian dari upaya deteksi dini untuk mencegah duplikasi serta meminimalkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Dengan memastikan bahwa gembok dalam kondisi optimal, risiko terhadap potensi ancaman dapat diminimalkan. Menurutnya, selain perawatan, Rutan Bajawa juga menerapkan strategi rolling atau pertukaran acak gembok di kamar hunian warga binaan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keamanan dengan mencegah kemungkinan adanya gembok yang dimodifikasi atau diduplikasi. Ditambahkan, Rutan Bajawa berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem keamanan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga binaan serta petugas. Dengan perawatan dan rolling gembok yang rutin, diharapkan ketertiban di dalam rutan dapat terjaga serta meminimalisir potensi gangguan yang dapat mengancam keselamatan. Sekian Warta Berita Pagi hari ini edisi penyiaran Selasa 5 November 2024 produksi tim pemberitaan RRI ND. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sariora. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.